Pemirsa, pemerintah akan menerapkan tatanan new normal bagi aparatur sipil negara mulai tanggal 5 Juni 2020. Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo berharap seluruh ASN bisa beradaptasi dengan perubahan tatanan hidup pada situasi pandemi COVID-19. Kebijakan penerapan tatanan normal baru tertuang dalam Surat Edaran Menpan Biro pada nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Adapun 3 pokok penting yang termuat dalam surat ini diantaranya adalah penyesuaian sistem kerja, kedua adalah dukungan sumber daya manusia, aparatur, dan ketiga adalah dukungan infrastruktur. Surat edaran tersebut juga menjelaskan pelaksanaan sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru yang disesuaikan dengan status penyebaran COVID-19 seperti ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19. Untuk ketentuan pelaksanaan mengenai penyesuaian sistem kerja ASN diatur lebih lanjut oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Lantas bagaimana 3 tatanan normal baru di lingkungan ASN siap menunjang kerja ASN di tengah pandemi COVID-19 yang dirasa masih mengkhawatirkan? Sudah ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Cahyo. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Cahyo, ini tanggal 5 Juni berarti akan ada new normal baru bagi ASN, terhitung 4 hari lagi. Bagaimana persiapannya sejauh ini Pak Cahyo? Ya, kami berangkat daripada arahan Bapak Presiden, kemudian mengikuti dengan seksama laporan-laporan progres daripada gugus tugas, kemudian mencermati kemungkinan pada tanggal 5 nanti PSBB di Jakarta dan sekitarnya ini sudah mulai dinormalkan dengan bertahap. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka kami Kemenpan RB menerbitkan dengan rinci adanya surat edaran nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara, baik dalam kementerian, lembaga, Pemda dalam tatanan normal baru. Saya kira ini kita berangkat dari situ. Nah, intinya bahwa sebenarnya disiplin harus ditingkatkan. ASN tetap melaksanakan tugasnya secara profesional, harus produktif, memberikan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin. Nah, aturannya memang arahan dari kesehatan dan gugus tugas bagi ASN yang usianya 50 tahun ke atas dan ada gejala-gejala mempunyai penyakit, mungkin itu nanti diberikan skala prioritas untuk kerja di rumah. Yang tidak, nanti dalam skala dibagi. Kecuali rumah sakit, kecuali kepolisian untuk SIM, kecuali imigrasi, perbankan, saya kira itu nanti disesuaikan dengan jam kerjanya dan skala-skala prioritas. Nah, baik, Pak Cahyo, berarti ini status, Pak Cahyo mohon maaf, ini new normal yang baru untuk ASN berlaku 5 Juni, statusnya masih uji coba atau penerapannya akan langsung serentak? Karena kan kita tahu PSBB juga akan ada tentatif perpanjangan, mengingat bagaimana nanti data terkini. Mengikuti daerah tersebut PSBB-nya sudah dinormalkan bertahap atau secara keseluruhan. Kalau nanti misalnya tanggal 5 DKI itu PSBB dicabut, tapi gelagat perkembangannya mudah-mudahan tidak ya, minggu depan mungkin meningkat, bisa dikeluarkan PSBB lagi. Nah, otomatis ASN juga sama. Bagi daerah yang ada PSBB-nya, seluruh ASN kecuali yang piket, kecuali yang bertugas di layanan publik, dia harus kerja di rumah. Bagi yang sudah dicabut PSBB-nya, saya kira kita kembali normal. Pengertian normal barunya itu, new normalnya tadi harus pakai masker,
kantor harus ditata kembali, jarak tempat duduk, meja kerjanya, harus cuci tangan, ada hand sanitizer di tiap-tiap ruangan. Kemudian rapat-rapat yang sifatnya di aula atau upacara juga dibatasi pesertanya, serta jaga jarak. Itu yang baru. Jangan sampai semangat ini akan mengganggu layanan publik kepada masyarakat. Ini semua persiapan itu dalam 4 hari menuju tanggal 5 Juni, apakah memang infrastrukturnya juga sudah disiapkan? Pak Cahyo? Secara prinsip, Sesmen kami udah kontak dengan Sekjen, dengan Sesmen, dengan Sestama, kementerian lembaga ya. Pada prinsipnya siap. Siap, hanya tadi ada aturan untuk protokol kesehatan tadi. Yang usia 50, yang tidak bagaimana supaya merata, kemudian jam kerjanya bagaimana, saya kira itu harus diatur. Tapi yang penting Pak Cahyo, di luar pengecualian yang Pak Cahyo katakan tadi, mungkin yang ada usia 50 dan lainnya yang memiliki kondisi yang rentan terhadap penularan COVID-19. Bagaimana meyakinkan ASN bahwa protokol yang baru, new normal yang baru ini aman untuk kesehatan mereka, sehingga mereka bisa kerja dengan lebih fokus, merasa lebih aman dalam melayani masyarakat? Ya tadi, intinya protokol tadi harus tegas, pakai masker, ruang duduk, ruang kerjanya, meja kerjanya ada jarak, kemudian rapat-rapat kalau bisa secara online, kemudian mengurangi kunjungan-kunjungan ke daerah, dan ada sanitizer di tiap-tiap ruangan, harus cuci tangan. Saya kira itu intinya di situ. Dalam situasi seperti ini, Mas Cahyo, dalam kondisi semua pihak beradaptasi ke new normal, bagaimana efek atau dampak dari pelayanan publik? Sejauh mana publik bisa berharap mendapatkan pelayanan yang maksimal pada masa new normal di tengah pandemi ini? Dari evaluasi 1,5 bulan ini, tim kami monitor, misalnya ke imigrasi, itu jalan tetap, karena ada yang tiket. Kemudian Korlantas untuk tim SKCM walaupun sampai jam 12 tetap jalan. Perbankan juga jalan. Rumah sakit daerah sampai puskesmas juga jalan. Tapi yang bersifat layanan publik itu tidak menjadi problem. Ada yang bisa dilayani secara online, ada yang harus berhubungan secara langsung. Itu dari evaluasi 1,5 bulan ini tidak ada masalah. Baik, Pak Cahyo, terakhir bagaimana dengan Pak Cahyo, pertanyaan terakhir, bagaimana dengan rencana pemindahan ASN ke ibu kota baru? Apakah tetap sesuai dengan perencanaan awal? Tetap, karena arahan Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas sudah memerintahkan kepada kami untuk kerjasama dengan seluruh kementerian lembaga, khususnya untuk ASN yang di tingkat kementerian dan lembaga. Itu harus mulai diklarifikasi ulang, dideteksi ulang, harus dicek ulang. Sehingga memahami IT-nya, memahami smart office-nya dengan baik, termasuk adanya new normal ini, sehingga harus disesuaikan dengan disiplinnya, dengan memakai maskernya, jaga jaraknya, mengurangi hal-hal yang nggak perlu. Saya kira itu aja. Jadi pandemi ini tidak memundurkan rencana atau bahkan membatalkan rencana ibu kota baru ya, Pak Cahyo? Tidak. Saya cukup optimis karena apapun sudah menjadi program. Soal ada perubahan, soal ada maju mundur segera wajar, karena konsentrasi anggaran juga untuk masalah COVID-19 ini. Jadi secara prinsip arahan Bapak Presiden mempersiapkan ASN yang harus semakin produktif, semakin disiplin, semakin melayani masyarakat, semakin mempercepat perizinan. Saya kira itu. Baik, kita tunggu nanti tanggal 5 Juni persiapan dari ASN untuk melayani masyarakat. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktu dan keterangannya di Breaking News Metro TV, Menpan RB Cahyo Kumolo.